Ya, pemirsa, setelah resmi dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka irit berkomentar soal keputusan tersebut. Sehari pasca pencalonan dirinya dalam Pilpres 2024, Gibran tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa sebagai Wali Kota Solo. Ia tiba di Balai Kota Solo sekitar pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya awak media tentang penyebab dirinya yang tidak hadir dalam deklarasi kemarin malam di Jakarta, Gibran menyatakan ia harus menyelesaikan tugas-tugasnya di Solo. Gibran menjelaskan dirinya tidak hadir dalam deklarasi bersama Prabowo di Jakarta semalam karena harus menyelesaikan tugasnya. Saya kira itu hadir di dalam deklarasi, kenapa Mas? Ya karena saya hari ini harus menyelesaikan pekerjaan di Solo, ya. Mas, makasih. ini gimana Mas? menerima itu Mas. Sebelumnya nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka akhirnya resmi diumumkan sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Deklarasi dihadiri oleh seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju, namun tidak dihadiri oleh Gibran sendiri. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akhirnya resmi dideklarasikan sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo itu diumumkan usai pertemuan para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju di Kartanegara, Jakarta Selatan. Deklarasi dihadiri oleh para ketua umum Partai Koalisi, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garda Republik, dan Partai Prima. Namun tidak dihadiri oleh Gibran. Baru saja Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Sebelumnya, meski berstatus sebagai kader PDI Perjuangan, nama Gibran santer digadang-gadang menjadi kandidat kuat cawapres Prabowo. Prabowo dan Gibran pun diketahui beberapa kali menggelar pertemuan. Pasca deklarasi, Prabowo dan Gibran rencananya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada hari terakhir pendaftaran, Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kami kembali terhubung dengan narasumber analis politik M3 Andika. Mas Andika, ini kalau kita lihat tadi dalam deklarasi semalam, paslon ini justru tidak dihadiri oleh cawapres yang diusung, Gibran. Sedangkan dua paslon lainnya ini selalu hadir berpasangan, baik paslon capres dan cawapres. Bagaimana Anda melihatnya? Sepertinya paslon yang satu ini selalu berbeda begitu dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Ya, meski tidak mengurangi kesakralan dan substantif dari deklarasi tadi malam, saya melihat tidak hadirnya Gibran lebih kepada faktor urusan internal dengan PDIP yang belum selesai. Artinya kita belum bisa melihat juga ada surat pengunduran diri dari Gibran atau surat pemecatan dari PDIP kepada Gibran gitu ya. Jadi
barangkali Gibran juga masih mempertimbangkan aspek administratif yang perlu diselesaikan dengan PDIP sebelum benar-benar bisa bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Oke, artinya memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Begitu ya. Menurut Anda apa yang akan terjadi ini? Akankah ada tarik-menarik atau lebih dominan mana? Dipecat atau mengundurkan diri? Ya, kalau kita lihat tren dari sikap PDIP ini cenderung lebih halus saat ini, tidak reaktif dan tidak menekankan pendekatan sanksi ya dari manuver-manuver politik yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi, baik itu pada saat kemarin Kaisang ya menjabat sebagai Ketua Umum PSI ataupun saat ini Gibran yang sudah dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju. Jadi nampaknya PDIP tidak akan bersikap reaktif dan PDIP akan lebih cenderung menunggu sikap dari Gibran itu sendiri. Dan mau tidak mau kalau memang situasinya tidak ada yang bergerak ya Koalisi Indonesia Maju sebentar lagi juga akan segera mendaftarkan ya Gibran yang harus segera menentukan sikap apakah pamit secara baik-baik atau sekedar menuliskan surat pengunduran diri kepada pimpinan PDIP. Baik, menarik ya. Artinya PDIP nampak tidak reaktif. Namun sebenarnya banyak dalam pembicaraan baik dari Puan maupun Megawati ini yang cukup keras begitu, yang nampaknya cukup tegas. Apakah ini tidak kontradiktif antara ketegasan atau tidak reaktif? Iya, sinyal-sinyal tentang sikap PDIP yang sudah merelakan Gibran untuk lepas dari PDIP pun sudah bisa kita lihat ya. Dan tampak sekali bahwa PDIP tidak ingin menjadikan momentum ini sebagai bentuk penghukuman kepada Gibran dengan cara mengeluarkan dari PDIP. Tentu kalau itu yang ditempuh oleh PDIP, bagi PDIP ini hanya akan menguntungkan Gibran. Gibran bisa saja bermain seperti korban yang dipecat oleh PDIP gitu ya, dan akhirnya berlabuh ke Koalisi Indonesia Maju. Jadi dilihat dari sisi ini saya menangkap PDIP akan lebih pasif ya merespon situasi yang ada dan mencoba merespon dinamika majunya Gibran sebagai cawapres sebagai dinamika yang biasa-biasa saja. Karena PDIP bagaimanapun sebagai partai besar ingin menunjukkan kebesaran partainya sebagai partai yang tidak kekurangan kader dan itu penting untuk dihadirkan oleh PDIP agar tidak tampak wajah yang sangat kecewa dengan kepindahan Gibran ini. Jadi saya lebih membaca mungkin PDIP akan menempuh langkah-langkah pasif, tidak reaktif, dan akan membiarkan Gibran berjalan dengan sendirinya. Baik, Mas Andika, kita akan lanjutkan sesaat lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.